Hi everyone, Afis here. Sekali-sekali kita ngomongin skincare tool yuk. Kalau selama ini kamu kepikiran untuk beli benda ini disebutnya facial roller atau gem roller. Sebelum beli, tonton video ini dulu ya. Facial roller ini sempat hits tahun lalu ya, dimana setahu saya sih sebenarnya awal mulanya itu yang ngetop banget atau yang hits itu adalah jade roller alias facial roller seperti ini yang terbuat dari batu jade alias batu giok. Nah sebenarnya alat pijatan yang terbuat dari batu giok sendiri itu katanya sih kalau di Cina itu udah dipakai berabad-abad yang lalu gitu ya, karena memang batu giok itu kan dipercaya punya healing power gitu. Jadi memang alat ini tuh digunakan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, bikin rileks, dan juga katanya membuat kulit juga kelihatan lebih indah dan lebih cantik. Nah belakangan yang beredar di pasaran nggak cuma jade roller aja, tapi juga facial roller yang terbuat dari batu-batu lainnya, kayak misalnya ini rose quartz, terus ada juga yang terbuat dari clear quartz seperti ini, atau ada juga batu yang warnanya hitam alias black obsidian, terus ada juga yang terbuat dari amethyst dan lain-lain. Kenapa kristal? Ya sama aja, karena kristal itu kan juga dipercaya punya healing power yang beda-beda gitu ya. Jadi masing-masing batu tuh punya fungsi yang beda-beda gitu. Jadi kayak misalnya ada yang emang fungsinya itu bisa mengembalikan kekuatan ke dalam diri kita, menjernihkan pikiran, bikin kita relax, membuat kita lebih percaya diri, bahkan bisa attract love gitu. Jadi emang benar-benar macam-macam banget itu. Tentunya sesuatu hal yang nggak bisa dibuktikan secara ilmiah gitu ya. So it really depends whether or not you believe in crystal powers. Kalau saya sendiri sih nggak terlalu percaya gitu. Kalau buat saya ini tuh lebih kayak astrologi lah gitu ya. It's fun, but I don't really believe in it. Nah tapi terlepas dari bahannya gitu ya, mau itu dari batu apapun, sebenarnya si facial roller ini tuh memang dibikin dengan fungsi tertentu yang punya benefit untuk kulit kita. Salah satu fungsinya adalah si face roller ini tuh bisa kayak mengurangi puffiness atau kulit kita atau wajah kita yang kelihatan bengkak gitu ya. Atau misalnya kayak kita kelihatan capek, kelihatan lelah, itu juga bisa dibantu dengan penggunaan facial roller ini. Nah katanya menggunakan facial roller ini juga bisa melancarkan sirkulasi darah, terus juga bisa mengencangkan kulit juga karena kan ini kayak ada efek liftingnya gitu, dan bikin kita relax gitu ya. Terus katanya salah satu fungsi dari facial roller ini juga adalah untuk mempercepat atau membuat penyerapan skincare kita itu jadi lebih baik. Nah, satu lagi fungsi lainnya, klaimnya adalah ini tuh bisa sebagai lymphatic drainage gitu. Kalau kamu pernah dengar, ini tuh jadi kayak seperti drainase untuk membersihkan kelenjar getah bening kita dari berbagai macam racun gitu ya. Nah itu tuh ada caranya katanya dengan menggunakan facial roller ini untuk membantu lymphatic drainage tadi. Nah tentu aja klaim-klaim tersebut belum ada penelitiannya secara ilmiah setahu saya gitu ya. Jadi memang so far masih berupa lebih banyak dari testimoni orang-orang aja yang udah menggunakan facial roller ini gitu. Nah biasanya facial roller ini kan terdiri dari dua bagian ya. Jadi ada yang bagian besar, ini untuk digunakan untuk area kulit wajah kita yang lebih besar, dan juga ada area yang kecil, ini digunakan untuk of course area yang lebih kecil seperti di bawah mata kita, di pinggir hidung, dan lain-lain. Penggunaannya sendiri sih benar-benar tergantung preferensi kamu aja sebenarnya. Yang sering kita lihat-lihat sih di Instagram, orang-orang itu menggunakan facial roller ini saat menggunakan sheet mask gitu. Ada yang saat menggunakan serum, menggunakan oil, dan lain-lain. Oke, now my honest thought. Jadi kebetulan saya punya 3 buah facial roller yang beda-beda ya. Ini itu adalah dari Salon by Housecall. Jadi mereka ngeluarin produk juga ternyata. Jadi Salon by Housecall ini adalah sebenarnya satu perusahaan yang dia menyediakan jasa salon ke rumah kita, tapi ternyata dia mengeluarkan produk juga. Disebutnya ini bare roller. So this is made of rose quartz. Terus udah gitu yang satu lagi ini dari For Skin Sake. Jadi ini terbuat dari clear quartz. Nah kalau yang ini dari brand lokal juga, dari Woosh. Ini adalah black obsidian face roller.
Nah, saya udah nyobain tiga-tiganya. Saya juga udah nyobain produk ini tuh dengan berbagai macam cara. Ada yang pada saat saya lagi pakai moisturizer, saat saya lagi pakai facial oil, pakai serum, pakai sheet mask. Terus udah gitu ininya saya masukin kulkas, nggak saya masukin kulkas. Pokoknya bener-bener saya eksperimen dengan berbagai cara menggunakan facial roller ini. And here are my thoughts. Pertama, yang saya suka dan menurut saya punya peran dalam memberikan efek soothing ke kulit kita adalah batu itu kan emang dingin gitu ya. Jadi sebenarnya nggak perlu kita masukin ke kulkas. Pada saat ini disentuhkan ke kulit kita aja tuh udah kerasa dingin. Dan karena kerasa dingin itu memang membantu kita jadi ngerasa lebih relax gitu ya. Lebih relax, dan kalau misalnya kamu kulitnya kayak saya ya yang suka merah-merah terus kerasa panas, it does help to kind of tone down the heat gitu kan. Tapi kalau misalnya dibilang berpengaruh ke redness-nya enggak juga sih. Cuma emang kayak karena ini apa, kalau kulit lagi inflamasi itu kerasanya panas, pada saat digiles pakai ini dingin itu enak aja rasanya. Nah, bagian yang kecil ini pada saat kita roll di bawah mata kita itu juga enak banget rasanya, bener-bener sangat-sangat relaxing. Di bagian sini nih di atas alis kita, di pelipis itu juga emang bikin relax banget, terutama kalau misalnya kita kan sehari-hari pasti we are staring at a laptop or our phone, itu kan bikin mata capek kan. Nah, ini tuh sangat-sangat membantu untuk kayak membuat mata jadi kerasa tidak terlalu lelah gitu. Terus yang namanya kulit wajah di massage ya, baik menggunakan tangan ataupun menggunakan alat, itu kan memang relaxing sebenarnya gitu ya. Jadi I think it's actually the biggest benefit I get from using this tool. Jadi emang kerasa relax aja gitu. Dan kalau misalnya kamu punya tension, kayak misalnya mungkin kamu stres seharian gitu kan, atau kamu mungkin tuh karena stres kamu juga, karena kita nggak sadar pada saat stres tuh kan kita kayak apa namanya, clenching our teeth gitu ya. Nah, dan ini kan sebenarnya tuh membuat rahang kita tuh tegang gitu, atau kadang-kadang karena kamu mikir seharian, pelipis kita juga kadang-kadang kerasa tegang. Nah, ini tuh agak membantu untuk mengurangi tension atau mengurangi tekanan-tekanan yang ada di sekitar area kulit wajah kita. Nah, kalau misalnya soal mengurangi puffiness atau bengkak-bengkak gitu ya di kulit wajah kita, menurut saya sih ada efeknya, tapi sedikit banget, dan saya nggak bilang bahwa ini tuh signifikan banget gitu. Jadi pada saat saya gunakan, ya memang itu tadi ya, efeknya adalah relax, jadi kayak ketegangan itu berkurang, tapi secara penampilan luarnya sendiri saya jujur nggak melihat apapun yang signifikan bedanya gitu. Untuk penyerapan produk, seperti saya bilang tadi kan saya udah mencoba ini dengan berbagai macam produk. Again, I don't see any significant difference. Maksudnya, mau saya apply sendiri ataupun saya pakein ini, itu sama aja penyerapan produknya. Nah, apalagi untuk efek liftingnya gitu ya. Kalaupun ada, itu bukan sesuatu yang saya bisa lihat dengan mata saya gitu. Karena setelah pakai ini rutin kayak hampir sebulan, I really don't see that much difference or any difference at all gitu. Jadi buat saya lebih ke sensasinya pada saat menggunakan, tapi apa yang saya lihat itu tidak terlalu banyak bedanya. Nah, kalau misalnya saya ditanya nih, apa nih bedanya dari ketiga jenis facial roller ini, saya bisa bilang nyaris nggak ada bedanya. Jadi bener-bener yang manapun yang saya pakai hasilnya sama-sama aja. Cuma mungkin si Black Obsidian ini sedikit lebih dingin dibandingkan dua ini gitu. Jadi pada saat ditempelkan ke kulit tuh it just feels cooler, jadi lebih dingin aja gitu. But other than that, buat saya nggak ada bedanya sama sekali. Jadi kesimpulannya, facial roller ini worth buying atau enggak, ini benar-benar menurut saya it's something that is nice to have, but it's not a must. Jadi kalau misalnya kamu emang pengen punya aja gitu kan, karena kamu pengen mendapatkan manfaat dari memijat-mijat wajah secara rutin, atau misalnya mungkin kamu juga percaya sama crystal healing power, then go ahead buy it. And if you have the budget, please buy it, karena ini sebenarnya fun kok pada saat digunakan, dan ya itu tadi ya, membantu kita relax gitu. Tapi kalau misalnya kamu nggak terlalu punya banyak budget untuk di-spend ke skincare, menurut saya ini nggak perlu, kamu bisa skip. Dan lagi-lagi kalau budget kamu terbatas, buat saya lebih penting untuk kamu spend budgetnya tersebut untuk a good cleanser, a good moisturizer, good sunscreen, itu lebih penting daripada ini.
Nah, kan fungsi utamanya facial roller ini adalah sebenarnya alat pijat untuk kulit wajah kita ya. Nah, itu tuh sebenarnya sama aja ketika kita pijat pada saat kita facial atau pada saat kita memijat wajah kita sendiri gitu. Dan ada kok tekniknya yang bisa kamu praktekin sendiri di rumah untuk memijat wajah kamu untuk itu tadi gitu ya. Membuat kulit kamu terasa rileks, terus melancarkan sirkulasi darah, sekaligus ada efek liftingnya juga. Nanti saya kasih linknya di bawah ya. Oh ya, kalau misalnya kamu tetap tertarik untuk beli facial roller ini, saran saya sih ada beberapa. Satu, kamu make sure bahwa ini memang benar-benar terbuat dari bebatuan gemstone atau kristal gitu ya. Karena bisa aja ini tuh sebenarnya nggak tahu terbuat dari apa gitu kan. Nah, jadi pastikan aja kalau emang dibilangnya rose quartz, memang beneran terbuat dari rose quartz atau clear quartz atau amethyst atau apapun. Kalau misalnya giok, nah itu saya nggak tahu ya, karena setahu saya giok itu kan mahal banget gitu ya. Jadi I really don't know apakah jade rollers yang beredar di luar itu tuh beneran dari giok atau enggak. Tapi anyway, pastiin aja kamu belinya dari tempat yang terpercaya. Yang kedua, kalau misalnya kamu rajin pakai facial roller ini, jangan lupa untuk rajin bersihin ya. Karena kan kamu bayangin dong, ini kan bersentuhan langsung dengan kulit kamu yang sudah dipakaikan berbagai macam skincare. Terus kamu simpan, udah gitu kamu pakai lagi tanpa dibersihin, bisa jadi sisa-sisa skincare-nya nempel di sini, yang ada bukannya kulit kamu makin bagus, makin glowing, tapi malah jerawatan. Jadi kalau setiap saya selesai pakai langsung, jadi saya ambil lap, terus saya basahin, terus saya bersihin semua bagiannya, habis itu saya angin-anginin sampai dia kering, baru saya simpan gitu. Jadi again, jangan lupa untuk dibersihin ya. Segitu aja sharing dari saya mengenai facial roller ini. Kalau misalnya kamu punya pengalaman lain, kamu mau sharing selama ini kamu menggunakan facial roller, hasilnya atau manfaatnya apa sih? Silahkan tinggalin komen di comment box di bawah, atau kalau misalnya ada pertanyaan lain juga silahkan tinggalin di comment box ya. Terima kasih udah nge-like video ini dan subscribe di channel ini. Kita ketemu di video berikutnya ya. Thank you for watching. Bye!